Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Kupi Rumpi. Selamat datang di acara kita, acara ngobrol-ngobrol, kumpul inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi. Dan kali ini ada yang berbeda dari acara Kupi Rumpi. Kali ini Kupi Rumpi akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesi. Kali ini kita akan ada bincang profesi. Bincang profesi apa kali ini akan kita angkat? Kita akan mengangkat profesi yaitu internal auditor. Internal auditor itu seperti apa sih? Apa yang dikerjakan? Kemudian termasuk apa suka dukanya? Termasuk adalah kalau ada hal-hal yang mau nanti ditanyakan oleh para rekan-rekan semuanya, para peserta Kupi Rumpi, rekan-rekan yang kumpul inspiratif tidak sekedar ngerumpi ini, silahkan ditanyakan. Sengaja kami mengangkat tema tentang bincang profesi, untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pelajar, maupun dosen atau para guru yang mungkin punya murid yang ingin punya cita-cita, sehingga bisa memberikan gambaran seperti apa cita-cita atau seperti apa profesi menjadi internal auditor. Telah hadir bersama dengan saya, rekan saya yang sudah sukses meniti karir di dunia internal auditor. Nah, Mas Sugiono. Mas Sugiono, selamat sore Mas Sugi. Sore Pak Latif. Ya, Sore. terima kasih Mas Sugi sudah bersedia untuk datang dan sharing bersama kita. Mas Sugi ini nanti akan cerita siapa beliau dan apa sih aktivitas yang dilakukan sebagai internal auditor. Tapi yang jelas saat ini beliau adalah sebagai seorang manajer di risk management yang menangani tentang auditor internal sebagai manajer di sana, dan juga mungkin nanti ada aktivitas lain nanti akan diceritakan. Dan bukan perjuangan yang mudah bagi Mas Sugi, nanti Mas Sugi bisa cerita juga, mau nyemangati rekan-rekan kita. Mas Sugi ini berasal dari pelosok daerah, di daerah ya mungkin yang mungkin ngelihat internet aja dulu sangat susah ya Mas Sugi ya. Tapi perjuangan. Nggak ada internet Pak. Nggak ada internet. Ya, lebih tepatnya nggak ada internet. Zaman dulu ya, zaman saya Pak. Oh ya, zaman Mas Sugi ya. Mungkin mainnya sama kerbau gitu ya, sama sapi. Nah, nanti sekaligus nanti Mas Sugi akan cerita ya Mas Sugi ya, bagaimana perjalanan karirnya dari mulai sekolah, kuliah, mungkin nanti sekilas diselipkan juga perjuangan kuliahnya gimana, dan termasuk nanti yang diceritakan adalah terkait dengan profesi internal audit yang mau nanti dikenalkan kepada rekan-rekan yang mungkin ingin menata atau meniti karir di dunia profesional nanti. Kira-kira itu Mas Sugi. Mas Sugi nanti silakan boleh menyapa, boleh bercerita, boleh di-share apa saja pekerjaan dan lain sebagainya. Silakan Mas Sugi, waktu dan tempat silakan Mas Sugi bisa ambil alih. Oke Pak Latif, terima kasih Pak Latif untuk waktunya. Sudah diberikan kesempatan saya untuk bisa berdiskusi nih Pak Latif dengan teman-teman sekalian yang ada di sini. Terus selamat sore buat teman-teman semua. Jadi perkenalkan, tadi mungkin Pak Latif sudah sempat perkenalkan sedikit saya. Benar Pak Latif, kalau saya ini dulu dari desa ya, dari sebuah desa yang boro-boro saya kenal gitu internal audit, saya kenal tentang accountant atau akuntan gitu, kerja atau profesi sebagai akuntan. Termasuk pas saya juga udah kuliah, kebetulan kan saya kuliah ambil jurusan akuntansi di Universitas Indonesia. Itu juga sama, saya juga pada saat itu dapat mata kuliah yang ada hubungannya dengan audit gitu. Tetapi pada saat itu sih lebih ya udah dapat informasinya mengenai internal audit, tetapi secara gambarannya di technical di lapangan seperti apa itu terus terang pada saat itu nggak dapat gambaran clear gitu. Sampai saya juga pernah join atau magang waktu itu di external auditor di salah satu Big Four. Saya sempat 4 bulan magang, juga nggak dapat gambaran sebenarnya apa sih auditor itu sebenarnya, bedanya dengan internal audit dan bedanya dengan eksternal auditor secara tugas. Itu pada saat itu saya terus terang masih tidak mendapatkan gambaran perbedaannya atau aktivitasnya secara karir bagaimana gitu. Nah, di sini sih mungkin saya mau ngajak diskusi saja dan sharing hal-hal yang oke, ternyata seperti ini ya internal audit, dan
pada saat saya di external audit, ternyata seperti ini ya di external audit. Mungkin nanti saya akan diskusi karena saya tadi sempat notice gitu ada peserta yang ternyata sudah pernah teman saya gitu Pak Latif. Iya. Jadi ini teman saya yang mungkin udah ahli juga, ada Sari, ada Ardiko, aku kenal, ada Derry juga yang memang udah pernah lah join di Astra gitu di internal audit. Mungkin nanti apabila diskusinya misalnya saya sharingnya ada yang kurang, ada yang nggak jelas, ada yang perlu ditambahkan supaya nanti lebih pas gitu Pak Latif informasi-informasinya itu nanti bisa langsung ditambahkan, mungkin teman-teman bisa langsung bantu gitu. Ya betul. Nanti di sesi betul. Nanti di akhir kita akan ada tanya jawab atau sharing dari teman-teman yang lain. Silakan. Karena memang penting gini Mas Sugi ya. Kita kuliah mungkin 4 tahun atau ada yang 5 tahun. Kita diberikan gambaran tentang berbagai macam jenis mata kuliah. Cuman kadang kita untuk mengenal profesi butuh waktu tersendiri atau butuh pengalaman tersendiri. Maka kemarin kenapa saya berbincang dengan Mas Sugi, yuk kita angkat yuk. Barangkali ada yang bingung mau ngapain cita-citanya ya mengenal internal audit mungkin bisa jadi salah satu profesi yang bisa mereka geluti nanti. Maka betul. Termasuk nanti kita akan sharing di YouTube teman-teman semuanya bagi mungkin pengen cari cita-cita silakan nanti bisa dilihat di YouTube juga. Bagi yang dosen bisa di-share juga nanti materi ini kepada rekan-rekan mahasiswanya atau pada yang guru bisa share juga kepada murid-muridnya. Siap, wah materinya sudah tampil, Mas Sugi silahkan. Mungkin ada yang mau ya mungkin ini sebelum nanti masuk ke sesi yang lebih berdiskusi lebih open gitu ya Pak Latif ya. Jadi saya coba sharing dulu teorinya, terus sharing dulu secara gambaran ketika jadi internal audit itu kira-kira perlu tahu apa aja sih Pak? Perlu tahu apa aja? Nanti di sini saya akan ada agendanya itu kira-kira istilah-istilah ketika kita jadi internal audit ataupun nanti jadi external auditor, ada istilah-istilah yang saya perlu perkenalkan gitu Pak Latif. Itu nanti akan saya kenalkan istilah-istilahnya. Terus framework apa aja yang nanti digunakan biasanya kalau jadi internal auditor, termasuk ada konsep-konsep yang ini sangat booming gitu, konsep ini, dan ini perlu tahu banget ketika kita jadi internal auditor. Konsep ini juga nanti saya akan coba sharingkan supaya dapat gambaran. Saya juga akan coba jelaskan apa sih perbedaannya ketika profesi saya jadi internal auditor dan apa sih perbedaan ketika saya jadi external auditor. Termasuk juga nanti saya akan sharingkan ketika saya mau jadi internal auditor nih secara kompetensi kira-kira saya itu harus mana sih yang harus dikejar gitu. Nanti juga saya akan bahas juga berdasarkan internasional profesional practice framework itu juga diatur kode etik ketika jadi auditor harus seperti apa, terus role sebagai internal auditor sampai sekarang ini bagaimana, termasuk nanti yang terakhir saya akan sharingkan proses internal auditor dari awal sampai akhir gitu secara besaran mungkin Pak Latif. Saya nggak bisa sharing detail, mungkin kalau itu ada sesi lagi nantinya gitu Pak. Iya siap, nanti kalau misalkan mau ada yang lebih jelas boleh bertanya silakan nanti, boleh gunakan forum chat di chat media di bawah atau nanti juga bisa bertanya langsung, saya unmute boleh nanti. Silakan Mas Sugi lanjutkan. Oke Pak Latif, iya Pak. Nah, di sini teman-teman sekalian, biasanya kalau kita jadi internal auditor atau jadi auditor, itu biasanya akan sangat familiar dengan istilah-istilah ini, termasuk nanti pas di bahasan saya, itu saya akan sering sekali menyebutkan istilah-istilah ini. Ada obtain understanding, gitu nih, mungkin secara dibaca aja udah langsung paham lah ya. Nah ini ketika kita nanti jadi internal auditor pasti sangat familiar nih dengan istilah obtain understanding, lalu business process mapping, ada nanti istilah risk assessment, ada istilah internal control gitu. Nah ini waktu kuliah mungkin ini teman-teman yang sudah ambil kuliah juga mungkin sangat familiar dengan istilah internal control gitu. Nanti mungkin bisa dielaborate lebih dalam lagi. Termasuk ada audit program, working paper, evidence, laporan hasil audit, grading audit,
Ada ISR, ISR itu adalah Implementation Status Recommendation. Jadi kalau kita jadi auditor, kita ngasih rekomendasi, setelah itu pasti harus kita follow up. Gitu. Ada Quality Assurance, terus pasti sangat familiar nih kalau kita jadi auditor, itu istilah fraud itu udah sangat common sekali. Gitu. Ini mungkin istilah-istilah ini saya nggak bahas detail di sini atau dibahas sekarang, ini sebagai pengantar saja teman-teman. Kalau teman-teman jadi internal auditor, ini adalah istilah-istilah yang sering sekali muncul gitu, biar nanti nggak bingung gitu. Mungkin saya sebelum lanjut lagi, Pak Latif, saya itu mau sampaikan, kok kalau posisi sekarang ini kan saya posisinya sebagai risk management manager gitu, tapi mau di-sharing kenapa internal audit ya gitu kan. Saya tadi lupa di depan mau sampaikan, karena terus terang saya baru join di risk management itu di awal tahun ini, karena sebelumnya saya lebih lama di internal auditnya. Jadi saya pernah juga pegang internal audit departemen head juga di Astra Internasional juga, dan itu cukup lama, dan pernah juga bekerja sama dengan beberapa teman yang ada di sini. Mungkin ini yang saya lebih pas lah kalau saya sharingkan terkait dengan internal audit. Tetapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau sangkut pautkan dengan risk management, saya juga oke kalau mau jadi diskusi itu. Oke, saya lanjut. Tadi saya sempat cerita bahwa kalau kita jadi internal auditor gitu ya, internal auditor nggak harus internal auditor ketika kita kerja gitu. Misalkan di sini ada peserta namanya Derry itu di bagian accounting suatu perusahaan. Nah, siapapun yang bekerja di perusahaan dan di bagian manapun, maka sebenarnya harus mengenal namanya internal control. Gitu. Nah, biasanya yang dibingungin adalah internal control itu apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada suatu framework, ini kalau saya itu mengacunya pada COSO, ini di kuliah juga saya sudah dapat sebenarnya, tapi pada saat itu nggak kebayang dunia nyatanya itu seperti apa maksudnya ini gitu. Nah, ini sekarang coba saya bantu supaya lebih gamblang. Oh, maksudnya COSO internal control framework itu maksudnya gimana gitu. Jadi kalau namanya internal control, manajemen suatu perusahaan itu harus memperhatikan 5 elemen. Jadi ada 5 elemen internal control. Ada control environment, ada risk assessment, ada control activities, information and communication, dan monitoring activities. Nah, ini biasanya kalau saya dengar cuma control environment, terus dan teman-temannya ini cuma pengertian aja, tapi di dunia nyata itu seperti apa? Ini yang dulu saya pas belajar juga, oke, saya apalin aja deh, karena takutnya pas ujian keluar gitu. Tapi pas di dunia nyata, ini tuh ternyata sangat ngebantu sekali guidance ini, di COSO Internal Control Framework ini. Ada 5 elemen dan 17 prinsip. Nah, ini kalau teman-teman saya kasih contoh satu aja gitu. Jadi kalau ditanya misalnya sama manajemen, saya misalnya sebagai manajer accounting gitu. Terus di accounting itu ada resiko, di mana resikonya adalah teman-teman mencatat laporan keuangan, teman-teman mencatat transaksinya itu nggak benar atau salah gitu. Nah, itu kan ada resiko itu. Manajemen tanya, resiko itu kalian kontrolnya apa aja? Nah, itu baru kita bisa mengacu kepada elemen ini, elemen internal control. Pak, saya itu dalam menjalankan internal control gitu ya, saya itu bisa mengacu ke 5 elemen yang ada di COSO. Contohnya adalah control environment gitu. Di control environment ini kan kaitannya dengan segregation of duties gitu salah satunya. Jadi kalau ngomongin segregation of duties itu, nah tadi si manajer accounting bisa bilang, Pak, saya sudah bagi-bagi antara pihak yang menerima uang dengan pihak yang mencatat. Nah, itu berarti salah satu komponen internal control. Seperti itu. Nanti ada lain lagi nih. Dia contohnya yang tadi dia bilang adalah demonstrate commitment and competence. Artinya apa? Accounting itu di elemen control environment ini dalam melakukan internal control, dia itu tetap akan gimana caranya timnya itu tetap dikasih
dikasih training-training, dikasih exposure sehingga timnya itu terupgrade terus. Makanya demonstrate commitment to competen. Itu contohnya adalah internal control yang dilakukan si manajer ini untuk elemen control environment gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa baca itu contekan nih sebenarnya guidance. Kalau kita sebagai atasan, kita sebagai manajemen, kalau di challenge internal control yang bisa saya lakukan ngapain aja ya. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan patokan. Tapi satu persatu di elemen control environment tadi contohnya. Terus saya lanjut ke elemen risk management. Pak, saya melakukan internal control di elemen risk management dengan cara apa? Dengan cara saya selalu identifikasi Pak setiap proses yang saya lakukan gitu. Di setiap proses yang saya jalankan di departemen saya itu saya selalu identifikasi risknya ada apa aja sehingga kalau udah saya identifikasi risknya saya cepat mengidentifikasi mitigasinya atau kontrolnya ngapain begitu. Nah, proses yang dilakukan ini atau proses tadi identifikasi, dia proses memitigasi, identifikasi mitigasinya juga, itu juga sama tuh, itu part of proses internal control gitu. Itu contohnya. Jadi internal control dalam 5 elemen ini kalau dicontohin seperti itu. Saya mungkin ngasih contoh lagi di saat yang terakhir, misalkan kontrol yang kontrol activities gitu. Di kontrol activities contohnya adalah misalkan ada resiko saya di bagian finance, saya di head di finance, di finance prosesnya ada terima uang, ada menyimpan uang. Nah, resikonya kan sebenarnya atas uang ini bisa uangnya hilang, dicuri, disalahgunakan. Nah, kira-kira nih kontrol activity atau internal control yang harus dijalankan apa? Nah, untuk di elemen kontrol activity itu contohnya adalah langsung di-define, dilakukan opnam secara periodik dan surprise. Nah, supaya PIC itu nggak siap-siap gitu. Itu contohnya internal control yang dilakukan di elemen control activity. Itu. Jadi di bagian internal control framework ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Teman-teman mungkin yang udah kuliah di jurusan accounting, topik ini tuh udah common, pasti udah dapet, tapi ini tadi saya kasih gambaran praktikalnya gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut terkait COSO internal control ini di sesi yang tanya jawab nanti atau sesi diskusi kita bisa lanjutkan. Saya lanjut lagi nih. Terkait ini masih konsep, jadi saya masih bahas di konsep-konsepnya dulu supaya nanti lebih enak gitu, merecall mungkin teman-teman yang emang udah familiar dengan istilah ini, kita sama-sama recall dulu. Jadi yang selanjutnya ini saya bahas konsep three lines of defense. Nah, ini mungkin udah sangat familiar, sudah sering dengar. Ini adalah konsep yang muncul beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Ini tuh ketriggernya mungkin seperti ini, teman-teman, cara pola pikirnya di konsep ini. Saya sebagai auditor gitu, saya pengalaman jadi auditor itu ketika ada case atau ada fraud atau ada isu, itu selalu yang disalahkan internal auditor. Gimana sih ini? Internal auditornya udah masuk, internal auditornya udah sering ngecek, masa kayak gini aja masih kelewat, masih salah juga, masih kejadian juga ini fraudnya. Nah itu. Nah, akibat perspektif atau paradigma itulah yang akhirnya muncul si konsep ini gitu. Konsep ini tuh mau menggambarkan sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab gitu. Siapa orang yang harusnya bertanggung jawab atas resiko yang akan mengganggu atau akan ngenain di perusahaan gitu. Jadi makanya ada third line of defense, three lines of defense. Jadi harusnya, ini maksudnya gini, kalau resiko itu muncul, orang yang pertama harusnya bertanggung jawab adalah first line. Siapa sih first line itu? First line itu adalah business owner, business process owner. Gambarannya siapa ya business process owner gitu. Kalau saya gambarkan di dalam suatu perusahaan, business process owner itu contohnya adalah manajer tadi. Kayak misalnya saya perusahaannya saya perusahaannya adalah manufaktur gitu. Nah, di manufaktur itu kan ada proses
produksi, di bagian proses produksi. Nah, orang-orang yang ada di proses produksi itu adalah first line. Setiap proses yang ada di proses tersebut, orang-orang itulah yang harusnya bertanggung jawab, yang ngerti ketika resiko apa aja yang bisa mengancam perusahaan yang kaitannya dengan proses produksi gitu. Jadi harusnya kita samakan perspektif, apapun resiko yang muncul, orang yang pertama harusnya bertanggung jawab adalah first line, which is adalah yang di operasional gitu. Nah, ketika first line-nya sudah melakukan identifikasi resikonya, dia udah identifikasi gimana ngontrolnya, di first line-nya itu udah bagus, selanjutnya yang bertanggung jawab lagi nih dibantu oleh second line of defense. Second line of defense itu biasanya risk management yang di perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya dia akan oversee atau dia akan nge-review si first line-ku gitu ya, si tadi di bagian produksi, pada saat dia mengidentifikasi resiko, pada saat dia udah mitigasinya, itu sudah benar apa enggak ya? Ini saya kasih guidance, saya kasih bimbingan, saya kasih arahan. Nah, itu risk management sebagai second line. Dia juga bertanggung jawab atas resiko itu. Gitu. Tapi yang pertama harus bertanggung jawab itu adalah tadi operation atau business owner. Setelah si second line ini ada risk management, ada bagian compliance, ada financial control, ada quality inspection. Ini adalah orang-orang yang kita kategorikan sebagai second line, di mana dia yang bantu first line untuk monitor risk dan memastikan kontrol itu dijalankan. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya akan dibantu justru internal auditor. Kita sebagai internal auditor itu ternyata ada di third line gitu. Jadi ini yang kita coba luruskan. Kita sering disalahkan sebagai internal auditor ataupun nanti sebagai extra auditor sering disalahkan ketika ada kondisi kejadian suatu perusahaan bermasalah atau ada isu, ada apa, kan selalu ini internal auditornya seperti apa gitu. Nah, makanya kita coba samakan persepsi bahwa ternyata kita sebagai internal audit itu sebagai third line. Third line itu adalah pihak yang membantu manajemen untuk memastikan atau memberikan assurance dan memastikan si first line dan si second line ini sudah menjalankan perannya gitu. Itu third line, maksudnya seperti itu kita. Resiko memang sama, tanggung jawabnya third line juga, tapi harusnya tameng pertama adalah tetap di first line. Nah, di sini juga dibantu juga nih external auditor sebagai other lines of defense gitu. Mungkin ini juga sama konsep ini, mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan konsep ini, monggo nanti kalau ada yang kurang di penjelasan saya bisa kita bahas atau kita diskusikan di sesi terakhir gitu. Oke. Oke, ini selanjutnya ini kaitannya dengan sebenarnya ini yang dulu saya alami sih, karena saya auditor dan external auditor. Mungkin teman-teman yang masih belum ke gambar itu lebih dapat pandangan yang lebih clear perbedaan antara internal auditor dan external auditor. Jadi kalau dilihat dari sisi aspek yang diperiksa gitu, jadi antara internal auditor dan external auditor ternyata fokus pemeriksaannya itu berbeda, objek yang diperiksa berbeda. Kalau saya sebagai internal auditor, saya itu akan ngecek, saya akan memastikan implementasi atas internal control gitu. Jadi contohnya saya lagi mengaudit bagian finance. Di finance itu internal controlnya gimana ya? Internal control yang mereka sudah akan lakukan apa aja. Nah, di situ yang saya tes, saya uji apakah sudah efektif atau nggak efektif. Jadi itu yang jadi objek pemeriksaan ketika saya jadi internal auditor. Tetapi kalau saya jadi external auditor, itu objek yang saya cek atau saya uji adalah laporan keuangannya. Dalam menyajikan laporan keuangan gitu, perusahaan ini tuh sudah benar, tepat, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan apa enggak gitu. Jadi saya fokusnya di laporan keuangan. Apakah laporan keuangannya disajikannya wajar? Ini jangan-jangan dibuat-buat nih laporannya supaya bagus nih performan perusahaan. Nah gitu. Jadi objeknya udah berbeda dari sisi objek yang diperiksa.
kalau dari sisi background pendidikan juga, ini juga perlu dipahami teman-teman. Saya juga baru tahu gitu bahwa yang saya tahu dulu apapun yang ada hubungannya dengan auditor itu udah pasti ini pasti jurusan accounting nih. Ini pasti jurusan accounting aja nih yang bisa join gitu. Nah ini ternyata nggak benar gitu. Jadi uh, jurusan apapun ketika kita mau jadi internal auditor itu masih sangat memungkinkan. Jadi ini di berbagai disiplin ilmu bisa. Sebagai contoh di tempat saya gitu, di tempat saya, tim saya dan tim kami ini juga terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada teknik elektro, ada dari statistik, ada dari manajemen gitu, itu bisa jadi tim internal auditor. Tetapi untuk external auditor karena memang spesifik objek yang diperiksa itu adalah financial statement dan itu ada standar yang khusus, itu memang sejauh ini yang saya tahu adalah orang accounting yang bisa join di sini gitu. Mungkin nanti yang punya pandangan lain, karena ini masih terbatas di pemahaman saya, bisa kita elaborate untuk yang background pendidikan. Lalu kaitannya dengan reporting. Jadi kalau kita udah selesai ngecek report yang sudah dibuat atau dari aktivitas yang sudah dijalankan, itu reportnya kemana ya gitu. Nah kalau internal auditor itu kita akan report ke manajemen, which is BOD, ini presiden direktur, kita report ke mereka, tetapi ada jalur supaya independen, itu kita ada reportnya ke audit komite, di mana nanti audit komite ini akan berkolaborasi dengan Dewan Komisaris, nanti Dewan Komisaris akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen atau sebagai presiden direktur tersebut. Tetapi kalau extra auditor, reporting kita itu sangat ditunggu-tunggu oleh stakeholder. Kenapa? Jadi bayangkan kalau teman-teman sebagai investor punya duit banyak, naruh berinvestasi ke perusahaan itu. Nah, kalau ternyata performa perusahaan itu laporannya dibikin-bikin, kira-kira kita marah nggak? Gitu. Sehingga para investor, bank, government yang emang ada kepentingan terhadap perusahaan itu memang memerlukan pihak independen atau eksternal yang mengakses proses penyajiannya. Jangan sampai proses penyajiannya itu nggak benar, sehingga para stakeholder ini sangat penting tuh, sangat-sangat membutuhkan external auditor untuk menguji penyajian laporan keuangannya gitu. Nah, sehingga kalau saya kaitkan dengan opini auditnya, ini juga kita sedikit berbeda karena objeknya juga berbeda. Jadi kalau di internal auditor, ketika kita udah selesai ngaudit, kita udah selesai ngecek atas implementasi internal control, itu kesimpulannya antara oke, Pak, internal control yang dilakukan di sini sudah efektif, berarti itu yang paling bagus. Bisa jadi, Pak, ini internal control yang dijalankan perlu ditingkatkan atau improvement needed, itu opininya. Atau yang paling jelek adalah, Pak, di sini kontrolnya sangat weak, sama sekali nggak dilakukan kontrol, misalnya gitu. Ini grading audit yang khusus untuk internal auditor. Tetapi kalau saya sebagai external auditor, itu setelah saya ngecek, itu statement kesimpulannya atau opininya adalah penyajian laporan keuangan di perusahaan A, B, C itu adalah wajar tanpa pengecualian gitu. Artinya udah oke itu, nggak dibikin-bikin gitu. Ada juga yang penyajian laporan keuangan di perusahaan A, B, C itu wajar tapi dengan pengecualian karena ada notes-notes tertentu gitu. Nah, mungkin yang terakhir juga ada juga opini ketika jadi extra auditor itu adalah disclaimer, ada juga itu benar-benar yang paling jelek tuh, sampai tidak mau membuat suatu kesimpulan gitu karena sudah banyak yang sudah banyak penyajian yang misstatement seperti itu. Oke, mungkin dari sisi comparison atau perbandingan internal auditor nanti sama teman-teman yang ada di sini bisa kita diskusikan bareng-bareng, kita juga bisa sama-sama berbagi gitu yang punya info yang lebih gitu dari sisi comparison supaya teman-teman udah kegambar nih, waduh saya ternyata bisa ya jadi eksternal maupun dari internal auditor gitu. Saya lanjutkan lagi, kalau berdasarkan
IIA, jadi Institute of Internal Auditor, ini IIA Global, framework mereka itu menyatakan bahwa kalau kita mau jadi internal auditor, kita sudah jadi internal auditor, pengembangan skill apa aja sih, baik technical skill maupun personal skill apa aja yang paling harus dimiliki gitu. Nah di sini memang kalau di framework ini kita mungkin fokus di yang biru dulu. Yang biru ini ada technicalnya dan ada personal skill. Jadi kalau ngomongin technical, seorang internal auditor itu harus paham IPPF. Jadi IPPF ini adalah international professional practice framework. Itu di situ ada guidance, standar-standar, ada nanti kode etik yang diatur lengkap. Jadi enak nih, kita sudah punya framework atau standar yang kita bisa ikuti gitu. Jadi secara technical harus paham governance, risk and control itu wajib kalau jadi internal auditor, dan business acumen. Jadi di sini seorang internal auditor itu business acumen atau enggak pemahaman atas suatu bisnis ketika kita join itu benar-benar harus tajam, harus dalam gitu. Dari sisi personal skill yang paling harus dimiliki adalah communication skill. Jadi kalau kita jadi internal auditor itu karena kita sering berinteraksi dengan jajaran manapun gitu, dengan posisi apapun, maka communication skill ini menjadi penting, harus dimiliki, termasuk persuasion and collaboration. Nah ini maksudnya apa yang persuasion? Persuasion itu artinya karena kita sering berdiskusi, kita sering menemukan suatu ketidakwajaran di dalam proses kontrol yang dilakukan manajemen. Nah, di sini kita sering banget dapat informasi disangkal gitu lah. Kita sebagai auditi kan pasti berjuang, Pak yang benar seperti ini Pak. Nah, ini kita tidak boleh skill yang harus juga dimiliki secara personal skill. Critical thinking juga sama. Jadi kalau kita jadi internal auditor, bayangkan saja kenapa ini juga harus penting. Kondisi saat ini misalnya pandemi gitu ya. Awalnya kita udah punya planning A, planning B, planning C, tanpa ada pandemi itu kita akan melakukan activity dengan begini. Ternyata pandemi muncul banyak hal-hal yang ternyata nggak bisa dilakukan atas planning tadi. Nah, critical thinking itu adalah suatu pola pikir yang harus cepat, agile gitu. Nah, di sini yang tajam, termasuk yang tajam juga, itu juga harus dimiliki oleh internal auditor gitu. Mungkin saya fokus di biru, ini lebih yang ke technical. Karena kalau yang lainnya, ini kaitannya dengan ketika kita menjadi internal auditor, kita pikirin juga misalnya bagaimana memanage, bagaimana mengelola suatu fungsi internal auditor itu juga ya. Terus bagaimana memikirkan delivery dari produk kita ketika kita sebagai internal auditor, internal audit function, itu internal audit delivery ini juga bagian yang harus dimiliki kompetensinya, termasuk selalu improve dan innovation, itu juga sama. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya sedikit sharing, kalau kita sebagai internal auditor nih, kita mau jadi internal auditor. Menurut IPPF, di IPPF itu ada beberapa guidance. Di situ, saya mengambil satu section di dalam satu guidance, jadi di mandatory guidance. Di mandatory guidance di IPPF, itu ada 3 yang dibahas, jadi ada prinsip-prinsip menjadi internal audit, terus ada code of ethic, ada satu lagi definisi internal auditor atau internal auditing. Jadi mungkin di sini nanti di sesi ini saya fokusin di kode etik sama pengertian internal auditing. Jadi kalau kita jadi internal auditor, kode etik yang harus dipegang teguh dan kita refer ke guidance IPPF itu ada 4. Jadi integrity. Maksudnya apa ya? Kalau kita jadi internal audit itu harus punya integrity. Sebagai contoh simpelnya begini. Kita itu sering banget datang ke tempat audit kita. Kita bilang, Pak, kalau datang jangan telat ya Pak.
karena kan jadi mengganggu waktu kita gitu. Tapi ternyata kita sering ngomong seperti itu ke auditi, padahal day to day hari kita itu juga sering terlambat. Nah itu yang nggak boleh gitu. Kalau kita sebagai internal auditor, kita harus bisa memberikan uh, contoh yang nyata gitu. Kita ngomong apa ya kita terapkan. Nah itu contoh, salah satu contoh ketika kita sudah memiliki integriti di dalam suatu pekerjaan, sehingga internal audit pun dituntut untuk itu, untuk memiliki integriti. Terus yang kedua, objectivity. Nah ini kalau contoh simpelnya, kalau ngomongin internal auditor itu harus punya objectivity, itu maksudnya apa? Ketika kita menjadi internal auditor gitu, ternyata pas kita datang ke auditi, ternyata manajemennya atau manajernya itu adalah sahabat kita gitu. Nah, kalau ini dia sahabat kita, kira-kira nih kita kalau jadi internal auditor, pas ngecek dia, ternyata pas dicek banyak sekali finding. Nah, kalau kita sebagai internal auditor harus bagaimana? Kalau internal auditor kalau internal auditor sudah memegang teguh kode etik objectivity, siapapun dia, apapun dia, maka tetap akan disampaikan, tetap akan direportkan semua finding yang tadi dia temukan. Jadi dia tidak ngebantu, ini kan dia sahabatku gitu. Karena dia sahabatku, ya udahlah, ini saya bantu, saya nggak enak sama dia. Nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam code of ethics sebagai internal auditor gitu. Terus yang selanjutnya adalah confidentiality. Confidentiality itu artinya apa? Karena kita sebagai internal auditor sudah pasti kita punya akses untuk menganalisa atau sudah punya akses untuk bisa mendapatkan semua informasi. Nah, atas akses itu kita juga tidak boleh semena-mena, ini kan aku dapat akses, jadi aku bisa sharing informasi, bisa sharing data, bisa sharing apapun yang saya punya gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau code of ethics kita tetap harus menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh auditi kita, gitu maksudnya. Terus yang terakhir terkait dengan kompetensi. Kompetensi ini maksudnya apa? Jadi kita sebagai internal auditor itu dituntut untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman. Kondisi saat ini adalah udah rely on teknologi gitu. Kita tidak boleh mengacu kepada yang sebelumnya. Ya udahlah, saya kan sebelumnya sudah punya training A, training B, ya saya ngikutin training itu aja gitu. Nah, kompetensi ini artinya apa? Suatu internal audit function harus memikirkan tim yang seluruh internal audit itu untuk dipikirkan supaya tetap mengikuti perkembangan saat ini, perkembangan zaman, harus develop apa aja. Jadi harus kompetensinya ini harus dipikirkan, dan semua internal auditor diwajibkan untuk terus improve gitu, improve skill-nya. Itu maksudnya. Jadi untuk secara kode etik itu, oke, nanti sama kalau ada yang perlu didiskusikan bisa kita diskusi di akhir sesi. Nah, di sini adalah perubahan paradigma peran internal auditor. Jadi kalau mungkin teman-teman menurut pemahaman teman-teman, kalau mendengar auditor udah pasti orang yang datang senangnya cari-cari kesalahan gitu. Nah, sampai dengan sekarang ketika saya datang ke auditi saya gitu, kalau misalnya mendengar auditor, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Saya sempat tanya seperti itu. Nah, yang menyedihkan adalah padahal kita udah bergerak ke sisi kanan, tapi mereka tetap bilang orang yang senangnya cari-cari kesalahan. Nah, di situ yang menyedihkan. Kenapa? Kalau kita sebagai internal auditor masih dianggap sebagai watchdog atau orang-orang yang datang sebagai polisi untuk cari kesalahan gitu, maka kita punya PR besar sebagai internal auditor, karena sekarang ini harapan semua orang terhadap internal auditor itu udah ke arah katalis gitu. Bahkan mungkin sekarang kita masih transform lah dari bisnis partner ke katalis gitu. Cuman untuk menuju ke situ emang nggak gampang, sangat susah gitu. Nah, mungkin gambarannya apa sih sebenarnya kalau kategori peran internal auditor dikatakan sebagai watchdog, peran auditor dikatakan sebagai bisnis partner ataupun katalis. Nah, ini terlihat perbedaannya dari sisi approach-nya. Jadi kalau misalnya dulu internal auditor itu memang fokus sebagai detektif, ada kesalahan dia trace back ke belakang.
kemarin ada kesalahan A, kenapa kesalahan A itu bisa kejadian? Jadi dia fokusnya historical gitu. Nah, fokusnya itu kalau ada error, kalau ada fraud itu dia jadi fokus pemeriksaan. Itu kalau masih sebagai watchdog. Biasanya short term impact dan ini sangat limited communication dengan manajemen. Jadi terbatas. Jadi komunikasinya ya kalau ada pemeriksaan aja, berdiskusi atau keterlibatan diskusi dengan manajemen maupun bagian lain. Tetapi kalau udah ke bisnis partner nih, internal auditor kita kan sekarang udah bergerak ke sini dan bergerak ke Katalis. Kalau kita udah sebagai bisnis partner, kita itu sifatnya udah preventif. Jadi waktu melakukan pemeriksaan itu udah ngeceknya nggak fokus ke error-error, tapi semua kita review, semua proses di perusahaan itu kita review, kita cross-check efektivitas dan efisiensinya, sehingga nggak fokus ke yang kemarin salah, saya cek yang salah aja gitu, enggak. Jadi kita udah kita involve gitu. Intinya ini di sini kita involve untuk bersama-sama mencari opportunity atau bukan mencari opportunity sih, lebih mencari gimana cara memitigasi suatu kontrol, ikut involve di situ. Jadi fokus on resources utility. Jadi memang saat ini kita punya resource seperti ini, ada dari bagian ini dan dari bagian A dan dari backgroundnya dari AB, sehingga saya atur tuh. Fokusnya begitu, ini medium impact, terus kalau berkomunikasi itu lebih reguler, jadi nggak cuma pas lagi ngaudit kita berkomunikasi dengan auditi kita, jadi nggak lagi ngaudit pun itu kita tetap rutin tuh diajak diskusi, misalnya di auditi kita ada masalah A, jadi dia yang diingat adalah kita, wah saya mau telepon auditku auditor saya karena saya mau diskusi kira-kira bagusnya gimana. Nah itu udah bagus tuh, berarti peran kita atau posisi kita itu udah dianggap sebagai bisnis partner gitu. Dan secara karir ini sangat bagus karena kita bisa punya opportunity luas ketika kita udah bisa jadi bisnis partner. Karena opportunity-nya adalah kita bisa paham ke proses yang lain, nggak cuma accounting, nggak cuma audit, karena kita terlibat di bisnis juga gitu. Kalau internal auditor sebagai katalis, ini lebih berat lagi, PR-nya lebih besar lagi. Kalau katalis ini long term impact, sehingga kita juga harus dituntut untuk memikirkan kira-kira bisnis ke depan, masa depan itu bagaimana, kita diminta atau dituntut untuk bisa terlibat di situ. Nah, memang di sini kita masih PR banget gitu cara mendevelop tim kita supaya bisa fulfill sampai atau supaya kita bisa posisinya di situ. Masih in progress di kita. Salah satunya contoh yang in progress yang sudah dijalankan, misalkan, oke, sekarang kita punya project, nggak ngaudit, tetapi kita mendampingi, misalkan salah satu audit kita mau bikin sistem systemize marketing gitu, digital marketing. Kita dampingi mereka dalam proses kira-kira opportunity-nya seperti apa, harus mempertimbangkan resiko apa, kira-kira kalau ada resiko itu mempertimbangkan kontrol apa. Nah, di situ peran kita bisa terlibat gitu. Contohnya ketika kita jadi katalis. Seperti itu, teman-teman. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang belum kebayang, masih bingung, apa ya, kalau saya jadi internal auditor itu sekarang ini role-nya itu masih dicari-cari kesalahan atau sudah ke sini. Itu tergantung dari behavior atau kondisi perusahaan masing-masing, tergantung itu situasi di perusahaan tersebut. Kalau kondisi perusahaan tersebut emang sudah pada mature, ya udah pasti udah ke arah bisnis partner bahkan ke katalis. Tapi kalau kondisi perusahaannya masih sangat belum mature terhadap internal control, governance dan risk, itu sudah pasti udah pendekatan paling tepat mungkin bisa jadi oke, untuk sementara ini watchdog dulu gitu. Oke, mungkin ini yang suaranya gedein dikit dong. Oh, kecil ya? Saya sudah gede sih sesungguhnya. Gak jelas tadi, sempat besar, kecil lagi. Oke, kalau sekarang seperti apa, Mbak? Kalau suara saya sekarang udah gede atau masih kecil? Sudah cukup besar di saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Sudah diingatkan. Mungkin ini yang terakhir, teman-teman. Gambaran ketika mau menjadi internal audit, itu proses apa aja sih yang harus dilakukan sebagai internal audit? Gitu.
Jadi ada lima siklus biasanya kalau menjadi internal audit. Ini dilakukan oleh internal audit function, jadi dimulai dari annual plan. Jadi kalau ngomongin annual plan itu activity-nya ngapain aja. Jadi ini merupakan activity untuk bikin activity plan ke depannya. Biasanya hal-hal yang kita jadikan consideration itu apa aja sih? Biasanya kita tunggu presiden letter. Kenapa harus tunggu presiden letter, chief direction, management concern, supaya inline. Nanti activity plan yang akan kita lakukan sebagai internal auditor itu nggak keluar dari apa yang menjadi fokus dari manajemen gitu. Makanya kita pada saat annual plan itu benar-benar menunggu informasi kita gali dulu dari presiden letter, dari chief direction, dari management concern, sehingga ini dijadikan dasar untuk nanti mengupdate audit universe kita, sehingga at the end kita sudah punya audit program yang udah inline fokusnya dengan manajemen concern. Seperti itu. Itu annual plan yang dilakukan biasanya setiap akhir tahun sebelum masuk ke next period gitu. Selanjutnya udah selesai bikin annual plan, maka kita eksekusi plan yang sudah dibikin tadi. Kita eksekusi. Biasanya di eksekusi sendiri tuh gambarannya apa aja sih? Let's say dari annual plan yang sudah dibikin itu kita punya sekian area yang akan kita review, ada sekian area yang akan kita assess, seperti itu. Maka selanjutnya adalah dilakukan eksekusi. Eksekusi itu biasanya kita bagi menjadi dua. Jadi ada, kita nyebutnya adalah desk audit, atau kita sebutnya adalah analisa awal sebelum kita visit, analisa awal sebelum kita terjun ke lapangan gitu. Biasanya gitu. Misalkan sebagai contoh saya mau mengaudit area treasury gitu misalkan. Nah, sebelum datang ke sana kita biasanya udah analisa duluan, itu disebut desk audit. Sehingga bisa tahu fokusnya apa. Nah, pada saat udah dilakukan desk, selanjutnya adalah field audit. Field audit itu kita lakukan dengan cara kita observasi, cek ke lapangan, cek benar-benar visit ke kasir misalkan, di kasir bener nggak dia berangkasa disimpan di mana, misalnya seperti itu, sampai ke situ. Gudang, penyimpanan stok-stoknya seperti apa, kita observasi. Kita interview dan konfirmasi dari hasil analisa yang tadi kita lakukan di desk audit, itu selanjutnya kita akan jadi subject to be discussed pada saat kita interview dan konfirmasi. Jadi udah lebih fokus poin informasi yang mau ditanya itu apa-apa gitu. Selanjutnya kita akan uji juga, kita reperform biasanya kalau teman-teman accounting mungkin ini udah familiar ya, reperform op 6, pengecam eksekusi, prosesnya eksekusi. Selanjutnya proses adalah laporan yang kita buat, namanya biasanya adalah laporan hasil audit. Itu adalah laporan yang kita buat setelah kita selesai melakukan pemeriksaan gitu. Hasil audit yang kita bikin setiap kita visit, itu kita juga ada namanya manajemen update. Biasanya itu kita lakukan quarterly gitu. Jadi sifatnya tren, sifatnya lebih ke men-summarize dari sekian period yang sudah kita lakukan, sekian banyak yang sudah kita review, itu secara tren atau secara summary, Pak, secara summary terjadi peningkatan kontrol, proses kontrol dari timnya Bapak gitu. Biasanya untuk manajemen up, biasanya kalau untuk ke BOD reporting, kita melakukan monitoring atas rekomendasi yang kita sudah kasih. Laporannya, di laporan itu kan ada isunya apa, ada hal yang harus diperbaiki apa, di situ kita kasih rekomendasi. Nah, internal audit itu nggak cukup atau nggak stop dari saya sudah kasih rekomendasi, that's it. Enggak. Jadi internal audit itu juga bertanggung jawab untuk memastikan rekomendasi. Nah, ini salah satu strategi yang bisa diterapkan ketika kita melakukan review atas implementasi rekomendasi kita. Jadi kita bisa visit lagi
atau kita reviewnya by desktop gitu, jadi remote, jadi nggak perlu datang tapi kita kontrol dari jauh gitu. Terus sama nih kalau terkait dengan ISR ini, itu juga kita punya reportnya juga dan kita laporkan ke manajemen juga. Kayak misalkan, Pak, saya sudah memberikan rekomendasi terhadap 100 laporan. Dari 100 laporan itu yang sudah saya monitor, yang sudah saya pastikan implementasi rekomendasinya ada sekian persen, misalnya gitu laporannya. Nah, yang nggak kalah penting dari semua proses di dalam ketika kita menjadi internal auditor adalah quality assurance. Ini biasanya ada bagian tersendiri nih, quality assurance di dalam internal audit function. Quality assurance ini adalah memastikan adalah suatu bagian, atau biasanya kalau nggak ada bagian adalah PIC, yang PIC ini tugasnya adalah jangan sampai seluruh internal auditor yang tadi dikasih tugas dimulai dari annual plan sampai monitoring ISR itu tidak menjalankan sesuai dengan standar yang sudah di set up atau sesuai guidance yang sudah di set up. Sebagai contoh, ini mungkin nanti Sari, teman saya yang ada di sini, ini dulu adalah bagian yang PIC nih. Jadi nanti mungkin bisa sharing kalau misalnya saya ada kekurangan nih. Jadi QA ini maksudnya proses di annual plan, proses di eksekusi, saya sebagai contoh proses di eksekusi gitu ya. Proses di eksekusi itu harus punya working paper, harus punya audit program, dan harus diisi dengan cara standarnya A, B, C. Nah, QC atau QA, quality assurance itu nanti salah satunya memastikan itu, baik memastikan secara technical tadi, step by step dipastikan sesuai apa enggak step yang dilakukan internal auditor, atau bahkan dia meng-QA termasuk dari sisi organisasi. Secara organisasi internal audit function itu kan diminta untuk punya audit charter, harus punya komunikasi secara reguler misalnya gitu, harus didokumentasikan. Nah, QA ini juga sama. QA ini bisa dilakukan oleh dari internal kita sendiri atau bisa dari eksternal, misalnya kita meng-hire PwC, kita meng-hire EY untuk mereview atau mengecek kita sebagai internal audit function. Kita sebagai internal audit function itu step-stepnya atau hal-hal yang harus ada itu sudah ada belum, dan nanti baru direportkan ke Chief Audit Eksekutif atau Head of Internal Audit kita, supaya Head of Internal Audit kita itu jadi tahu sebenarnya yang saat ini sudah dilakukan itu sudah on track atau sebenarnya pada keluar jalur nih, pada bandel internal auditornya, terutama yang di lapangan. Seperti itu untuk QA. Paling itu teman-teman dan Pak Latif yang sharing terkait dengan tadi secara teori, secara konsep, secara framework ketika jadi internal auditor atau jadi auditor, sampai dengan gambaran ketika menjalani profesi sebagai internal auditor, prosesnya itu apa sih, bagaimana sih gitu, dan hubungannya ke siapa aja sih kalau kita jadi internal auditor. Nah, tadi gambarannya seperti itu. Mungkin kalau masih kurang clear atau kurang jelas, boleh kita diskusikan lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Latif dan teman-teman. Terima kasih Mas Sugiono, luar biasa sharingnya, sudah sangat jelas sekali ya. Nah, silakan bagi rekan-rekan semua yang mau bertanya bisa di kolom chat, atau yang mau sharing juga boleh raise hand, angkat tangan, kasih reaction. Nanti saya akan coba panggil Anda untuk di unmute untuk bercerita. Silakan saja untuk memberikan opini lain, silakan. Nah, sambil kita menunggu rekan-rekan kita bertanya, Mas Sugi, di sini kebetulan ada yang dosen juga, kemudian ada yang guru juga. Nah, kalau misalkan nanti dia mau memberikan ada nih mahasiswanya, saya mau jadi internal auditor nih, atau saya bingung mau punya cita-cita apa. Kalau berikan arahan untuk jadi internal auditor, kira-kira adakah spesifikasi khusus? Tadi kan sudah dijelaskan tuh kompetensi segala macam, atau adakah perlu sertifikasi khusus bagi internal auditor yang perlu diambil sebelum jadi auditor? Kira-kira itu Mas Sugi. Kalau masalah saya pernah ada CIA, ada QIA atau apa, atau tanpa perlu itu bisa juga langsung jadi gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, misalnya let's say saya baru mau lulus
saya sudah lulus nih, sampai sekarang masih dalam proses mencari pekerjaan gitu. Iya. Di bidang apapun, jadi dari jurusan apapun. Sebenarnya untuk bisa join dengan kita sebagai newcomer internal auditor itu tidak perlu Pak, tidak perlu udah punya sertifikasi. Memang kalau teman-teman sudah memiliki sertifikasi spesifik terkait dengan internal auditor itu menjadi nilai plus memang. Tapi kalaupun tidak memiliki itu, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa join, gitu Pak. Jadi mungkin bisa dikasih gambaran juga ke teman-teman bahwa ternyata untuk jadi internal auditor itu tidak harus dari accounting, karena mungkin so far atau sejauh ini atau pengalaman saya pribadi dulu waktu saya di bagian accounting, saya tahunya siapapun yang mau jadi internal auditor ya harus dari accounting gitu. Itu sih mungkin bisa disaringkan ke teman-teman, digambarkan bahwa internal auditor tuh nggak harus dari accounting, jadi dari disiplin ilmu apapun juga bisa gitu Pak. Oke. Kalau kaitannya dengan sertifikasi tadi Pak, kaitannya dengan yang sertifikasi tadi itu sebenarnya kalau mau jadi internal auditor ada beberapa sertifikasi, betul. Jadi kalau yang lokal yang di Indonesia itu nyebutnya kita sertifikasinya QIA, Qualified Internal Audit. Jadi kalau yang internasional lebih bagus lagi itu adalah CIA, Certified Internal Audit gitu. Jadi kalau misalnya memang tertarik dan mau punya waktu dan emang sekarang punya waktu luang gitu, ya monggo diambil itu sertifikasinya karena berarti udah one step ahead gitu Pak sebelum join ke internal audit. Itu akan lebih bagus sebenarnya. Gitu. Mungkin gini Pak Latif, di sini ada beberapa teman yang emang praktisi internal auditor nih. Kalau saya lihat, siapa tahu mau sharing gitu. Misalnya Sari, ada Ardiko, dulu pernah di Gudang Garam, internal auditor Gudang Garam juga. Siapa tahu bisa menambahkan informasi gitu, misalnya sharing, ya internal auditor itu bagaimana supaya memang dapat lebih gambaran. Silakan Mbak Sari, Mbak Dery atau Ibu Dery ya, atau Ardiko, apalagi Dery ini kan pernah dulu salah satu yang magang di tempat saya, terus habis itu kerja di accounting, jadi pernah pindah juga. Iya. Silakan boleh di-unmute. Siapa nih yang mau sharing nih? Mbak Sari, Mbak Ardiko nih, Mbak atau Bapak ya, saya nggak tahu nih. Atau Ibu Sari. Ada juga ini Pak, satu lagi ada juga ini sih, ada Avian dari FIF, ada Aprodio, Dio juga sebagai internal auditor nih, para praktisi luar biasa. Jadi bisa nih kalau misalnya mau sharing. Ya, menarik nih dari Mbak Sari nih. Malah nanya Mbak Sari, nggak apa kita bacakan Mas Sugi jawab. Aduh, Mbak Sari ini memang nih Mbak Sari. Mas Sugi, beberapa tahun belakangan ini ada survei yang menyebutkan bahwasanya profesi auditor akan tergantikan karena teknologi seperti robot. Ya. Bagaimana profesi internal audit ke depan nih? Bisakah tergantikan atau bagaimana cara supaya survive tidak tergantikan oleh robot kira-kira begitu? Gila ya, ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Sari ini. Jadi betul Pak, emang ini sedikit pernah mengganggu atau terlintas atau mengkhawatirkan kita lah sebagai seorang internal auditor. Kalau sampai ke replace, kita mau jadi apa gitu kan Pak? Nah, kalau secara apakah memungkinkan, ini sampai dengan sekarang memang belum ada jawaban pastinya Pak. Karena kalau dilihat dari deliverable atau proses yang kita lakukan tadi, kita sifatnya memang masih perlu otak manusia gitu. Perlu ada unsur analisanya. Meskipun analisanya ini bisa di-replace sama sistem, tetapi sistem terbatas sama informasi yang sudah tersedia. Kalau artificial intelligence itu kan depend on informasi yang emang ada gitu. Nah, bagaimana dengan informasi-informasi yang sifatnya emang nggak tersedia atau belum ada? Ini kan masih perlu manusia. Memang sampai sejauh ini, sampai sekian tahun ke depan, itu profesi kita ini masih eksis Pak, karena masih ketergantungan dengan judgement kita. Gitu. Oke. Atau ada mungkin luar negeri yang pernah menerapkan tentang ini atau uji cobanya barangkali? Nah, sejauh ini kalau saya ikutin workshop, saya pernah ikut workshop di beberapa negara gitu Pak, yang membahas hal yang sama mengenai apakah memungkinkan kita ke-replace, profesi kita ini ke-replace. So far dari pembahasan kemarin itu belum ada sih Pak, karena tadi masih memiliki ketergantungan terhadap pemikiran kita sebagai manusia gitu. Ya, kalau data analitik mungkin artificial intelligence sendiri itu mungkin atau yang mengandalkan
data analitik juga, itu justru akan membantu kita sih dalam menjalankan profesi kita. Itu sangat membantu, jadi lebih cepat, lebih dalam analisa yang kita jalankan. Itu terutama untuk desk audit ya kan, juga sangat membutuhkan analisa model seperti itu ya. Iya benar Pak, seperti itu. Mungkin itu sih Pak, atau Sari mungkin ada yang masih kurang pas. Atau barangkali Mbak Sari sudah menemukan satu model khusus yang atau contoh khusus barangkali yang sudah pernah ada tuh. Iya. Oke, silakan boleh bertanya yang lainnya. Mas Sugi, nggak muncul nih, nggak muncul. Nggak muncul, Mbak Sari masih bersembunyi kayaknya. Mas Sugi gini. Di sini juga saya punya teman lagi nih. Uple namanya, Uple ini dulu teman kuliah di accounting, sekarang juga berprofesi, nggak tahu, nggak jadi internal auditor, mungkin banyak pertanyaan mungkin. Siapa tahu mau ada yang ditanyakan atau dijelaskan ke teman-teman yang ada di sini gitu. Iya. Baik, ini ada sambil menunggu rekan-rekan yang mau sharing, silakan. Ini ada dari Pak Ilham Muhammad Hasan. Malu Yon, nggak ada kayaknya Yon. Jangan malu Mbak Ulfa, ini kita ceritanya sedang berdiskusi, sedang share. BDE gitu kan, udah mulai agak berubah ya kalau kita lihat. Nah itu upgrade kita gimana sebagai internal. Maksud aku sebagai internal audit harus pasti harus gitu ya? Selain kita harus update juga PSAK, apa sih ininya gitu loh, biar kita juga laporan audit itu kan sebenarnya untuk mengasih tahu ya buat internal kita, terutama owner ya atau principal, ini loh ada teman atau apa gitu kan. Contoh kayak kasus sebenarnya yang paling besar adalah yang nggak kita sangka adalah Deloitte waktu ngaudit Garuda, ya kan, itu bisa menjadi pelajaran Deloitte bukan sih, aku lupa deh, pelajaran besar buat kita. Pokoknya salah satu Big Four, KAP Big Four ya. Ya PwC ya, lupa lah itu. Itu buat kita tuh pelajaran besar, Big Four loh. Tapi kok bisa menjadi hasil yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Itu kelemahannya gimana sih audit, sama kalau ada perkembangan PSAK menyikapinya gimana, terus penyesuaiannya seperti apa, kayak gitu. Oke, siap. Jadi mungkin mungkin tadi Ulfa sempat telat. Saya sempat tadi jelaskan perbedaan antara internal auditor dan eksternal. Secara objek yang diperiksa memang kita agak berbeda, Ulfa. Jadi kalau kita sebagai internal auditor memang fokus di pelaksanaan internal kontrolnya di suatu perusahaan. Kalau kita sebagai eksternal auditor memang fokusnya adalah ngecek kewajaran dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, untuk bisa tahu apakah penyajian laporan keuangan wajar atau enggak, itu rely on standar, which is itu PSAK kalau relanya ke Indonesia gitu ya, atau IFRS kalau keluar gitu. Nah, kaitannya dengan kita sebagai internal auditor, apakah kita juga harus update nih PSAK gitu? Ya, kalau ditanya itu akan membantu kita, karena pada saat kita menguji internal control, terutama di bagian accounting gitu kan, kita sebagai internal auditor juga dituntut untuk mengcover atau mereview atau mengakses departemen atau fungsi accounting. Nah, pada saat kita menguji departemen accounting tersebut, kita juga harus mengupgrade ilmu terkait dengan PSAK, karena secara proses di accounting itu prosesnya adalah salah satunya adalah buat laporan keuangan. Nah, dalam membuat laporan keuangan mereka referring ke atau mengacu pada standar PSAK. Kalau kita sebagai internal auditor enggak dibekelin dengan standar tadi, ya kita nggak akan bisa dengan komprehensif dalam melakukan pemeriksaan di departemen accounting tadi gitu. Atau nggak harus pas ngecek departemen accounting tadi. Misalkan kita mau mereview departemen manapun, mau mereview dari sisi finansialnya gitu, dari sisi finansial analisisnya, itu juga sama, kita juga bisa mengacu kepada PSAK, sehingga sebagai internal auditor memang tuntutannya harusnya lebih wide gitu, lebih luas, karena kan pada saat kita dapat project yang review di marketing, pada saat kita project dapat review di bagian let's say di bagian treasury, nge-review di bagian legal, mau nggak mau kita harus upgrade semua disiplin ilmu atau standar yang related atau yang relevan dengan
area mana yang akan kita review gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kita harus upgrade semua area jadinya kalau sebagai internal auditor gitu sih. Berarti internal auditor itu kan nggak mengacu pada laporan keuangan aja kan berarti ya? Maksudnya kayak, maaf kan tadi telat, untuk semua lini kan? Betul. Untuk baik accounting, baik operasional dan lain-lain. Nah, apakah internal auditor itu kayak kita accounting kan ada standar baku, ya ada standar baku. Nah, kita sih gini, apakah juga penyesuaian? Misalkan sekarang kan udah zaman online nih, banyak online. Terus sekarang kan juga banyak yang perusahaan-perusahaan yang apa sih kayak WhatsApp kayak gitu-gitu. Maksudnya lebih ke seperti itu, YouTube dan lain-lain. Nah, maksud aku secara proses kita menyesuaikan nggak dinamik nggak gitu ya? Dinamik. Nah, maksud aku kayak kita itu universal nggak sih? Maksudnya audit internal, standar auditnya itu kalau kita belajar di kuliah kan biasalah ada audit. Pokoknya ada yang kita pelajarin kan langkah-langkah internal audit ya kan, bla 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 gitu. Ada nggak sih kita yang terus update, misalkan kayak kalau accounting kan AK itu pasti berpacu pada PSAK kan. Nah, audit sendiri itu gimana gitu dari segi operasi dan dari segi yang lainnya. Satu, kedua, maksud aku tadi mengenai external audit, bukankah external audit itu kan pihak luar? Nah, kalau gimana caranya kok, dari internal, contoh kita kasus ambil Garuda ya Yon. Garuda, mungkin nggak ada internal audit. Ditambah lagi external audit. External audit pun kan sebenarnya buat independensi kan. Benar nggak laporan yang di dalam perusahaan itu seperti apa? Nah, itu kan juga pasti mengacu pada internal audit. Nah, internal audit sendiri ada nggak kekacauan? Itu siapa yang bisa mengcover itu semua? Apakah external audit atau bagaimana? Seperti itu. Oke, jadi aku jawab yang pertama dulu ya. Ini giliran dikasih kesempatan untuk diskusi langsung nggak bisa berhenti ya ternyata ya. Maaf, nggak bisa berhenti deh. Perkenalan diri, saya Ulfa, saya kerja di Halim, khususnya udah di penerbangan, khususnya penerbangan pribadi sih, lebih ke situ. Nah, makanya kita juga belajar juga nih dari perusahaan plat merah gitu loh. Garuda, internal auditnya berarti kan ada kekacauan gitu loh menurut aku ya. Nah, eksternal audit juga kayak gini gitu loh. Terus sebenarnya apa sih yang benar-benar valid yang memberikan owner tidak khawatir seperti itu gitu loh. Apakah sistemnya atau gimananya gitu loh, apa kekurangannya gitu lebih ke situ. Padahal udah ada internal, udah ada eksternal. Seperti itu. Oke, Mbak. Saya jawab yang pertama dulu, kaitannya dengan kita punya acuan nggak sih? Kan kalau kita sebagai eksternal auditor, kita acuannya ada standar yang memang kita langsung tahu spesifik PSAK atau IFRS atau FASB gitu. Kalau kita sebagai internal auditor juga sama, sudah pasti sudah ada framework khusus yang kita bisa jadikan acuan atau guidance yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah yang tadi sempat saya sharing kan sebenarnya sedikit yang IPPF gitu, International Professional Practice Framework, di mana di situ kita sebagai internal auditor sudah dikasih guidance dari sisi soft skill, hard skill, maupun dari sisi pengembangan internal auditornya itu sendiri, ataupun dari sisi prosesnya itu ada guidance-nya. Jadi kita bisa mengacu ke situ. Memang kalau saya kaitkan dengan kegundah-gulanaan Ulfa untuk di pertanyaan yang kedua, suatu perusahaan sudah punya internal audit dan bahkan juga menyewa external audit, tapi kenapa itu masih juga kacau seperti itu? Nah, ini bisa saya kaitkan dengan tadi Ulfa. Tadi saya sempat bahas konsep three lines of defense. Nah, memang di konsep three lines of defense yang tadi saya bahas di awal-awal itu ya karena salah satunya adalah memfollow up isu terkait perspektif ini. Karena sering banget teman-teman gitu ya, yang masyarakat umum kalau udah diaudit harusnya aman nih gitu. Harusnya perusahaan itu udah oke, harusnya nggak ada masalah, kan sudah ada auditor nih, dewa gitu, anggapannya gitu. Padahal kita sebagai auditor itu juga bukan dewa-dewa amat, yang harusnya jadi dewa adalah si business owner di perusahaan tersebut. Misalkan, makanya itu ada konsep three lines of defense tadi, Ulfa. Jadi konsep three lines of defense itu adalah untuk menjawab siapa sih yang paling bertanggung jawab atas suatu resiko di suatu perusahaan gitu.
Jadi ternyata menurut konsep three lines of defense, yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah first line. Yang first line itu siapa? First line itu adalah ya yang menjalankan day to day operasional. Misalnya Ulfa kerja di Halim tadi di bagian penerbangan, Ulfa di bagian apa? Misalnya di bagian finance. Maka Ulfa itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala kejadian atau segala resiko yang muncul. Yang pertama kali harusnya Ulfa. Nah, bagaimana cara bertanggung jawabnya? Itu makanya kita harus fungsi risk management itu yang harus membimbing gitu. First line-nya tadi itu harus udah aware ada resiko apa aja, harus segera diidentifikasi. Kalau sudah diidentifikasi juga sama harus segera dimitigasi. Identifikasi mitigasinya apa itu harus dilakukan oleh first line. Seperti itu, karena yang paham bisnis banget itu kan first line. Nah, kalau first line-nya ini misalnya nggak lengkap dalam identifikasi, nggak nurut lah, nggak melakukan itu, maka resiko itu menjadi tanggung jawab di second line, which is itu ada risk management, ada bagian controller, itu adalah yang membantu untuk mendampingi si first line untuk tadi supaya semua resiko yang bisa mengganggu perusahaan itu segera dimitigasi gitu. Misalnya contoh resiko di Ulfa misalnya di bagian finance ada resiko di mana salah, ada potensi cyber gitu, ada potensi serangan cyber attack. Harusnya Ulfa pada saat transfer gitu ya, pada saat transfer ke nomor rekening A itu ada cyber attack, nomor rekeningnya itu diganti. Nah, ada potensi kondisi seperti itu yang bisa ngedeteksi, itu harusnya first line Ulfa itu yang bisa mendeteksi. Nah, sehingga Ulfa harus di-challenge untuk gimana ya supaya kalau kondisi itu nggak kejadian, atau kalau kondisi itu terjadi harus ngapain. Misalnya sebagai contoh, prosedurnya kalau mau melakukan transfer, maka harus di cross check atau automatically diproteksi sistemnya untuk nomor-nomor rekening yang tidak terdaftar di sistem, maka proses pembayaran jadi nggak bisa. Nah, itu contoh-contoh yang mitigasinya gitu. Nah, apabila first line-nya ini nggak memitigasi atau tidak mengidentifikasi seperti itu tadi, maka nanti biasanya bom waktu gitu. Ada kejadian, ternyata si internal auditor sebagai third line, sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab terakhir, itu nggak bisa mengidentifikasi itu juga, karena memang secara pemahaman proses yang lengkap itu ada di first line, sehingga potensi kelewatnya itu justru juga akan maksudnya efektivitasnya itu lebih efektif apabila segera diidentifikasi oleh first line dan tanggung jawabnya itu oleh first line gitu. Jadi tidak boleh rely on audit. Jadi tidak nunggu biar audit aja nolongin supaya kejadian-kejadian ini nggak terjadi gitu. Kira-kira sedikit membantu atau ada yang mau nambahkan mungkin? Atau mungkin gini, ada juga pertanyaan mungkin yang serupa ya mungkin dengan Mbak Ulfa tadi dari Apridio Hutama, Mas Sugi dan rekan-rekan semua. Oh ya, saya mau bertanya mungkin agak spesifik terkait dengan Code of Ethics dari internal audit. Tadi jelasin internal auditor harus punya integrity. Namun apa yang harus seorang internal auditor lakukan jika ada konflik kepentingan manajemen yang ditemukan dalam internal auditor, sedangkan customer kita kan manajemen sendiri. Nah, mungkin bisa jadi tuh konfliknya kan dalam tuh banyak gitu ya. Konflik kepentingan internal, bisa jadi internal auditornya juga mau dikendalikan, eksternal auditor juga mau dikendalikan. Gimana Mas bersikap model seperti itu, Mas? Ini pertanyaan Aprodio itu seperti pertanyaan BOD ini. Sungguh berat untuk dijawab, Pak. Sungguh susah untuk diterapkan juga, Pak. Jawablah, Mas Ugi, jawab. Mungkin ada jawaban ininya ya. Mungkin ada jawaban ibarat kata ada jawaban apa ya nyebutnya ya. Saya bisa jawab, tapi untuk menjalankannya itu mungkin ya susah gitu. Contohnya kalau dikaitkan dengan integrity, mungkin kita kalau ngomongin masalah conflict of interest, sebagai contoh paling spesifik aja, kita mau melakukan pemeriksaan atas suatu transaksi tertentu, ternyata transaksi itu yang melibatkan manajemen gitu, melibatkan manajemen. Harusnya kalau kita sebagai internal audit, kalau ngomongin tadi Code of Ethics, Integrity, dan Objectivity, tidak melihat siapapun yang kita hadapi.
dan harus mereportkan. Yang best practice-nya harus diikutin seperti itu. Apakah best practice-nya itu di lapangan bisa dijalankan dengan itu? Tergantung dari situasi yang ada. Tapi kalau ngomongin yang wajib dilakukan ya tadi, siapapun dia, konflik of interest apapun, ya kalau ngomongin code of ethic, mengacu kepada framework yang udah dikasih guide dari IPPF, ya harus, kalau kamu punya integrity, ya kamu laporkan. Kalau kamu punya objectivity, ya kamu nggak memandang siapa dia, gitu. Oke, mungkin terjawab ya. Nanti kalau untuk diskusi lebih dalamnya, mungkin ada tambahan tadi Ardiko itu tadi dari tadi mau menambahkan Pak Latif, dari tadi Ardiko itu sudah mau bersuara nih. Saya tunggu-tunggu. Silakan, Mas Ardiko, silakan. Kasih mungkin nambahin tadi yang pertanyaan Dio sih. Tadi kan dibilang kalau kalau ada konflik of interest gimana? Silakan Mas Ardiko, kalau ada konflik interest gimana pengalamannya barangkali atau ada tips dan trik khusus yang bisa di-share bersama kita? Ya, gimana Mas Adi? Sebenarnya sih seperti kata Sugi ya, kalau kita mau maju, itu maju mundur salah sih sebenarnya. Cuma kalau kita ada integrity, itu ada jiwa etika kita yang nggak bisa mundur, pasti maju. Karena kalau dibiarin, kita nggak tenang tidur, nggak tenang apapun. Jadinya biasanya sih, sepengalaman saya dan saya pernah dengar dari beberapa internal audit luar negeri juga, yang mengikuti kata hatinya biasanya maju, tetap melaporin, tapi konsekuensinya adalah keluar. Tapi dia berhasil memenjarakan orang kalau nggak salah waktu itu. Dan tapi dia konsekuensinya dia keluar. Nah itulah memang politik ya. Dan itulah pinter-pinternya internal audit memainkan politik itu. Gitu aja sih. Ya. Ini jangan malah bikin takut jadi bergabung menjadi internal auditor ya Ardiko ya. Rada tricky nih. Oh iya. Artinya secara code of etiknya sudah jelas tuh integritinya mau nggak mau harus laporkan. Dari atur. Betul. Tapi ketika bersikap ya silahkan ditentukan. Kalau Anda punya integriti yang cukup kuat dan berani, bagus, ya harus berani apapun konsekuensinya gitu Pak. Iya. Termasuk mungkin tadi kasus yang ditekan Mbak Ulfa bisa jadi seperti itu gitu. Kalau ada tekanan dari mana-mana, internal auditor menekan, ya betul ya Mbak Ulfa ya. Saya juga nangkap hal yang sama. Aku gini, Kementerian BUMN kan banyak kayak Pelindo 1, Pelindo 2, AP1, AP2 itu nggak mungkin Pak, nggak ada boroknya, itu nggak mungkin. Maksud saya, ini proses internal audit itu kan sebenarnya sistemnya itu sebenarnya ada yang baku, ada yang integrity. Tapi interest itu loh Pak yang banyak tekanan, yang akhirnya baru ketahuan, maaf 10 tahun kemudian ternyata laporan Jiwasraya fiktif kayak gitu kan Pak, kan banyak kan. Asabri kayak gini, kebanyakan itu kan rata-rata maaf ya, perusahaan-perusahaan BUMN. Dan BUMN itu pemiliknya siapa? Rakyat. Ya kan? Iya, stakeholder-nya rakyat ya. Nah, stakeholder rakyat sekarang aja tidak di open gitu loh. Laporan keuangan atau apapun. Tapi seperti itu. Jadi kalau mau ada maju mundur, majunya ke siapa? Rakyat juga nggak ngerti. Mau mundur ke siapa gitu loh. Akhirnya mau nggak mau Pak Latif sepertinya Pak Latif harus mengundang praktisi politik ini di sini. Siap. Nanti kita ada sesi khusus tentang tinjauan ekonomi politik. Ulfa harus diundang sebagai pembicara Pak untuk bahas mengenai politik. Biasa dia itu termasuk yang tertarik gitu biasanya. Siap. Nanti mau Ulfa. Maksud aku setuju. Iya, maksud aku gini loh, kita nggak main-main loh dengan corona. Ekonomi kita tuh lagi dipertaruhkan. Sebenarnya garda terdepan pun juga internal audit. Sebenarnya. Karena itulah yang menjaga aset perusahaan, mau itu BUMN, mau itu swasta ya. Setuju. Aset pribadi. Nah, makanya maksud aku internal audit ini harus benar-benar punya spesifikasi integritas yang ya susah juga sih. DPR aja disumpah dengan kitabnya masing-masing masih seperti itu gitu loh. Itu sih sebenarnya. Siap, Mbak Ulfa. Tertuangkan semua kayaknya unek-unek ya di dalam Kopi Rumpi ini. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya, thank you. Terima kasih banyak untuk semua aspirasinya. Nah, berikut ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Dery Apriani yang mungkin sama kayak Pak Made Cipta ya dari Bali nih. Mbak Dery menanya Mas Sugi, untuk startup yang merintis perlu nggak adanya internal audit? Nah, itu pertama. Mas Made Cipta juga sama tuh, salam dari Bali, baru mau nanya. Jika sebuah perusahaan tempat kita bekerja mengembangkan bisnis baru, tadi di atas startup, kemudian kita bekerja perusahaan ada bisnis baru, sebaiknya sebagai internal auditor bagaimana kita menimpalinya atau hal apa yang perlu kita lakukan? Nah, kira-kira itu hampir sama lah polanya.
startup baru atau bikin bisnis baru di perusahaan yang ada? Silakan Mas. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Dery dan Pak Made, Pak. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi itu seperti bisa dikaitkan dengan governance. Jadi kalau ngomongin governance, apakah suatu internal audit function itu wajib ada di suatu perusahaan? Nah, kalau wajib ada atau tidak itu tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya itu TBK, maka itu sudah wajib karena itu diatur. Perusahaan apapun yang sudah TBK itu wajib ada fungsi internal audit. Tapi kalau kayak tadi Dery sampaikan bahwa startup gitu ya, startup yang saya mau merintis, termasuk yang pertanyaan Pak Ade, saya baru mau merintis nih perusahaan. Ya udah, saya nggak punya budget atau misalnya budgetnya masih terbatas. Apakah perlu ada internal audit? Itu kalau perlu apa nggak perlu itu tergantung dari pertimbangan manajemen. Tapi secara esensi proses yang dilakukan internal audit itu harus ada gitu Pak. Tapi tidak harus fungsinya. Misalkan di fungsi internal auditor kan tadi prosesnya adalah memastikan internal control itu dijalankan. Nah terserah mau siapapun yang memastikan itu bisa nunjuk satu PIC yang bukan namanya internal audit gitu. Tetapi kalau misalnya tidak internal audit gitu ya, tidak membentuk suatu internal audit, bedanya apa? Bedanya si fungsi itu tidak bisa memberikan opini Pak. Jadi dia cuma bantu melakukan proses, biasanya disebutnya kayak kita dulu Pak, business controller. Business controller, Itu kan sebenarnya bukan internal audit. Business controller itu adalah suatu fungsi yang dimiripkan dengan internal audit gitu, tetapi dia sebenarnya nggak ada kewajiban untuk ngasih grading report atas prosesnya dia, karena dia diminta manajemen untuk membantu. Halo? Ya, halo. Putus-putus nggak saya Pak? Lanjut, suara masih aman. Lanjut Mas Sugi, lanjut Mas Sugi. Oke, karena yang saya berarti aman ya? Aman. Iya, jadi pastikan internal control itu dijalankan untuk mensupport objektif dari perusahaan yang mau dirintis tadi, termasuk startup. Makanya kayak Gojek ya, Gojek itu meskipun dia startup, awalnya dia nggak punya internal audit function, tapi dia realize bahwa untuk bisa menjaga sustainability-nya dia itu perlu sekali proses yang dijalankan oleh internal auditor. Jadi dia memang sedang membentuk atau membangun atau sedang mendevelop si internal audit function termasuk risk manajemennya dia gitu. Jadi awal-awal tidak ada kewajiban Pak, khususnya untuk yang tidak TBK ya Pak. Tapi kalau ada TBK itu memang ada. Artinya secara proses tetap harus ada sebaiknya, tapi kalau secara proses, apakah posting jabatannya perlu ada, itu sebuah pilihan kalau bagi yang belum TWK ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham, Mas Sugi yang paling kece se-Astra katanya. Nah, kira-kira di tengah pandemi. Saya lupa ganti background itu tuh, aduh mateng. Iya, nggak apa. Nah, ini Mas Sugi yang kece katanya. Nah, kira-kira Mas Sugi ini kan pandemik nih. Bagaimana sih fungsinya? Adakah perbedaan dengan kondisi normal di new normal ini secara operasionalnya? Waduh, Mas Ilham bertanyanya di saat saya sudah nggak menjabat di internal audit departemen ya. Sekarang saya di risk management loh Pak Ilham sebagai mendampingi Mas Ilham untuk gugus tugasnya Astra kan. Dan untuk yang pandemik ini. Bentar lagi punya jabatan baru yang lebih tinggi dan kece ya. Aduh, Pak Latif, tidak perlu disebut. Jadi, kalau menjawab tadi Ilham, memang saya sempat ikutan forum-forum dengan internal audit head di perusahaan, gitu, internal audit head di perusahaan, khususnya yang saya pelajari juga, emang internal audit itu diminta untuk transform dengan kondisi pandemik seperti ini, gitu. Apa sih yang harus dilakukan internal audit pada saat pandemi? Karena kan sebelumnya sudah punya planning yang akan mereka jalankan. Tapi dengan situasi seperti ini mereka diminta cepat untuk transform. Salah satunya apa? Salah satunya memanfaatkan data analitik dan adjust planningnya. Contohnya adjust planning adalah dengan situasi begini, maka ya udah fokus di people development-nya. Internal audit development, people development-nya, secara metodologi dan mekanisme dalam menjalankan proses auditnya pun di-adjust. Dengan cara apa? Misalnya yang tadinya kalau kita melakukan audit harus visit Pak, itu sekarang kita tidak harus visit, jadi remote. Nah, untuk bisa mekanisme spesifik atau
teknik di dalam menjalankan remote audit pun itu kita harus berpikir cepat gitu ya. Gimana ya caranya gitu? Kita memanfaatkan teknologi. Contohnya yang biasanya kita interview by lisan langsung ketemu, ini kita develop kuesioner, yang kuesionernya ini kita desain sedemikian rupa sehingga cepat mendapatkan gambaran. Intinya adalah kita cepat mendapatkan gambaran efektivitas internal kontrol yang dijalankan di mereka gitu. Jadi secara gedean ya tadi sih kita diminta agile dan transform di masa pandemik ini, dan fokus internal audit function sebagai organisasi pun kita rubah gitu. Oke. Mungkin itu Bapak Ilham ada yang mau ditambahkan, mungkin saya ada yang lewat. Atau pengalamannya silakan Mas Ilham bisa di-sharingkan. Sambil nunggu Mas Ilham nanti mau sharing, ini ada pertanyaan dari Galih Adzanimurti. Jadi Mas Sugi mau nanya nih teknis nih, ICOFR ya, Internal Control Over Financial Reporting. Internal Control Over Financial Reporting ya. Ini kayak ujian nih, ujian UAS nih. Ujian. Ini kayaknya aku pernah familiar pada saat saya kuliah sih Pak. Jadi kayak pas di pertanyaan ini langsung waduh apa ini gitu kan. Ya boleh dijelaskan Mas apa itu dan contoh implementasinya. Wah, apa itu dan contoh implementasi. Kalau dari sisi ini saya coba jawab ya. Kalau Internal Control Over Financial Reporting itu artinya apa? Pada saat misalnya Mbak Gali ini adalah PIC di accounting atau departemen head di bagian accounting. Di bagian accounting maka Mbak Gali bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan atau reporting finansial company secara keseluruhan. Di dalam menjalankan atau di dalam menyuguhkan itu tadi, proses di dalam menyajikan itu, pasti kan ada resiko-resiko, ada hal-hal yang bisa menyebabkan dalam menyajikan laporan keuangan itu nggak benar, nggak tepat, nggak valid, nggak tepat waktu misalnya. Nah, makanya diperlukan di situ internal control, fungsi internal control. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas internal control? Itu ya timnya Mbak Galih, gitu. Timnya si accounting tadi. Nah, itu internal control kaitannya dengan over financial reporting itu di situ. Jadi, dalam menyajikan prosesnya untuk bisa menjadi financial statement yang paling bisa handal ya, laporan keuangan itu kan handal, dibilang oke itu handal. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang handal ini diperlukan peran internal control. Internal control tadi saya sudah sharingkan bahwa misalnya saya kasih contoh. Dalam menyajikan laporan keuangan ada proses yang namanya rekonsiliasi financial statement gitu. Dalam proses menjalankan rekonsiliasi financial statement itu prosesnya seperti apa? Prosesnya harusnya ada proses review oleh atasan, dilakukan oleh PIC. Nah, ada nggak resiko di mana atasan itu nggak nge-review dengan benar? Ada, gitu. Nah, resiko itu harus dimitigasi dengan internal control apa? Misalkan, dibikin suatu prosedur untuk dilakukan cross-check peer review dari departemen head yang lain di bagian accounting, misalkan seperti itu. Itulah peran internal control di dalam hal menyajikan laporan keuangan yang tadi. Itu sih technical yang bisa saya sharingkan. Maksudnya gitu. Baik, Anda lulus UAS-nya, Mas. Lulus ya ini. Baik, ini ada pertanyaan dari Afian Handi nih, panjang banget. Mungkin kalau boleh. Ini saya tahu nih Afian ini auditor Pak, auditor sangat mumpuni nih di FIF nih, udah sangat senior sehingga bisa jadi jawabannya sudah bisa dijawab oleh Afian sendiri. Karena panjang nih saya bacainnya juga takut salah baca nih. Mas Afian, saya unmute aja ya, silakan Mas Afian langsung nanya deh. Silakan, sudah saya unmute Mas. Oke, selamat sore Mas Sugi. Sore Mas Rian, apa kabar? Selamat sore teman-teman. Jadi gini, yang pertama kita sama-sama tahu bahwa namanya paradigma watchdog itu tadi kan bilang bahwa auditor yang tadinya watchdog menjadi bisnis partner gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu pada implementasinya itu seringkali pada akhirnya kita juga mengalami paradigma yang sebelumnya gitu. Ya. Kita sebenarnya pengen tahu tips sejauh apa sih sebenarnya dari Mas Sugi dan tim untuk mengarah ke perubahan ke sana, karena merubah ke sana itu tidaklah mudah gitu. Apalagi kita yang sebagai pelaksana gitu ya, dalam arti bukan tanda kutip manajemen yang bisa mengatur semuanya gitu. Itu kacamatanya bagaimana. Yang kedua, kita ingin tahu bagaimana satu,
kalau kita ngomongin internal audit itu kan sebetulnya audit itu adalah fungsi support ya dalam satu company. Nah, seringkali kita dihadapkan ketika kita melakukan audit itu seringkali dianggap dinomorduakan, boleh kita bilang, terhadap auditi. Apalagi kenapa mereka akan lebih penting mengutamakan kegiatan operasional, sedangkan kita sudah punya aturan main yang sudah diatur tadi yang Mas Sugi cerita di IPPF, kita udah punya standar dan sebagainya. Nah, cuma di satu sisi ada kepentingan lain nih yang lebih penting gitu, operasional. Nah, bahkan seringkali kita dihadapkan auditi ngomong, auditor cuma bikin ribet ketika ada proyek sesuatu gitu lah. Padahal kita ngomong sebenarnya kita ini adalah sebenarnya mau bisnis partner loh, tapi ada perbedaan sudut pandang itu gitu. Nah, gimana dari Mas Sugi menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini? Terima kasih. Luar biasa. Oke, Mas Fian, aku coba diskusikan. Ini lebih dari UAS, Pak, lebih kompre nih kayaknya, Pak. Iya, jadi kompre. Ini Mas Afian udah ngajak kompre saya, Pak. Memang dari pertanyaan Mas Fian itu valid, Pak. Apa yang kita hadapi di lapangan gitu. Ketika paradigma dari manajemen, bahkan manajemen sendiri gitu memiliki paradigma, udahlah auditornya kan support aja. Aktivitinya dia ini ya udahlah kita pentingkan bisnis dulu. Nah, ini adalah PR besar dan ibarat kata ini cilaka bagi kita sebagai internal audit. Memang diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, Pak, untuk bisa menuju Mas Fian, untuk bisa merubah paradigma itu. Salah satunya apa? Makanya diperlukan strategi, misalnya kalau kita bikin roadmap gitu. Kita capture posisi kita saat ini gitu ya. Posisi kita sebagai internal auditor saat ini itu masih di mana? Masih dianggap sebagai apa dan kenapa? Sebagai contoh, saya masih dianggap watchdog. Iya, karena kalau kamu datang itu hanya ngasih temuan aja, kamu nggak terlibat di dalam memikirkan solusi gitu. Misalnya solusi untuk mengembangkan bisnis, misalnya untuk gimana setiap ada masalah kita jadi orang yang pertama dibutuhkan untuk diskusi gitu. Artinya itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu, posisi kita saat ini ada di mana. Begitu kita sudah tahu posisi kita itu, dan kita juga tahu untuk ngejar jadi bisnis partner, langkah-langkah atau parameternya apa aja yang harus kita punya, maka kita nanti jadi tahu tuh strateginya. Let's say misalnya tahun 2021 saya mau berubah menjadi bisnis partner. Dengan key performance indikator untuk jadi bisnis partner itu adalah satu, kita sudah bisa memberikan konsultansi services gitu sebanyak sekian. Jadi kita pada saat project-project kita ini kebanyakan konsultansi nih gitu. Atau yang kedua itu adalah kita punya KPI apabila setiap ada problem seluruh auditi kita itu langsung ajak diskusi kita, atau kita juga punya cara gimana memaksakan apabila ada masalah di lapangan itu kita langsung ditelepon untuk diajak diskusi. Nah, itu juga segera di set up gitu. Jadi udah tahu tuh roadmap-nya. 2021 pengen jadi bisnis partner. Berarti emang sekarang kenapa aku nggak bisa bisnis partner? Karena kondisinya kalau di assess itu kita masih selalu cari-cari kesalahan, selalu fokusnya nggak konsultansi, selalu tidak dianggap jadi nomor satu. Nah, itu yang harus dicari why-nya sih, perlu dicari root cause-nya, apa yang menjadi problem. Nah, itu yang harus segera disusun langkah strateginya, dan kapan mau dijalankan langkah strategi itu untuk transform. Misalnya di roadmap 2021 adalah transform menjadi business partner. Nah, untuk transform itu activity real-nya ngapain? Tadi activity real-nya gue merubah baju gitu. Yang tadinya saya assurance selalu datang untuk ngasih grading 100%, saya sudah merubah baju. Jadi posisinya next activity-nya secara organisasi saya komposisinya mau rubah. Jadi saya pengen konsultansinya 50%, assurance-nya 50% misalnya. Tetapi jangan salah, untuk bisa konsultansi itu nggak gampang kan. Orang kita atau tim kita udah ready belum untuk ngasih konsultansi? Misalnya kita diterjunkan ke marketing, tim kita sebagai internal auditor emang sudah siap diajak diskusi sama tim marketing gitu, udah nyambung. Nah, itu diperlukan transform dulu, diidentifikasi, maka gue harus nge-develop atau saya harus nge-develop tim dulu nih, mempersiapkan. Makanya diperlukan roadmap itu supaya kita sudah tahu dan apa yang mau dikejar, dan untuk ngejar itu harus ngapain langkah-langkahnya gitu, Mas Afian.
Jadi supaya memang untuk merubah paradigma manajemen tadi bahwa kita di nomor sekian kan dan yang diutamakan yang mana, itu emang kita perlu merubah baju dan merubah positioning kita gitu. Itu Mas Alfian. Ya, siap. Terima kasih Mas Alfian dan teman-teman semua, pertanyaannya dijawab dengan tuntas lugas oleh Mas Sugi. Memang tidak bisa memuaskan semua hal ya. Ya. Ya betul. Mungkin ada yang bisa bantu gitu Pak, yang di sini teman-teman di sini. Tapi sudah sangat luas sekali pertanyaannya. Teman-teman semua, mohon maaf waktunya kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi terus terang saya terkesima oleh jawaban Mas Sugi dan oleh juga termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dari para rekan-rekan Kupi Rumpi, kumpul inspiratif tidak hanya sekedar ngerumpi, luar biasa. Jadi Mas Sugi sudah lulus ujian UAS tadi, udah lulus kompre juga. Luar biasa. Iya. Nah, Mas Sugi mungkin mohon maaf sekali lagi teman-teman, nanti untuk pertanyaan bisa langsung japri ke Mas Sugi, kalau nggak tahu nomornya nanti bisa minta ke saya. Kalau misalkan nanti mau minta langsung ke Mas Sugi, semoga juga bisa dijawab diskusi lebih lanjut. Silakan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau lagi nonton, nanti kita akan posting di di YouTube kami, di YouTube di Pondok Harmoni, nanti bisa saya posting hasil diskusi kita. Nah, Mas Sugi, terima kasih banyak atas semua sharingnya untuk kita semua. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya pastinya sudah sangat menginspirasi. Nah, terkait dengan semua ini, adakah closing statement atau hal yang mau disampaikan di akhir sesi kita untuk rekan-rekan, baik yang mau jadi auditor atau yang sekarang sudah jadi auditor, atau mau yang next level, silakan Mas. Termasuk kalau mau menjawab pertanyaan Mas Made juga boleh tuh, bagaimana cara menumbuhkan sadar resiko, the first line, terkait dengan three line of defense. Ya, terima kasih Pak Latif. Jadi kalau kesimpulannya sih sebenarnya seperti ini Pak, bagi teman-teman yang ini saat ini sedang kuliah atau teman-teman yang saat ini sedang mau cari kerjaan gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa profesi internal auditor itu tidak menutup kemungkinan untuk dari background manapun, dan jangan khawatir juga profesi internal auditor itu opportunity ke depannya secara karir, secara apapun itu luas, karena tadi kita bisa mencakup area manapun, kita opportunity untuk bisa akses informasi dari setiap area marketing, area finance, area legal, bahkan legal gitu ya, bahkan sampai manajemen. Kesempatan kita untuk diskusi dengan manajemen itu bukan hanya besar, tetapi memang ada gitu. Memang udah pasti kita begitu. Nah, untuk yang teman-teman saat ini berprofesi sebagai internal auditor gitu, digali terus, dicari terus cara supaya fungsi kalian gitu, fungsi internal audit kalian itu memang tadi jangan sampai nggak dianggap, atau jangan sampai kita masih terpuruk di watchdog terus gitu. Padahal paradigma kita itu udah menuju katalis atau trusted advisor gitu. Jadi dipikirkan bersama dengan timnya gitu, bersama dengan timnya gimana caranya untuk bisa menerjemahkan dan bisa cepat ganti baju menjadi trusted advisor. Itu untuk teman-teman yang berprofesi sebagai internal auditor saat ini. Untuk pertanyaan Pak Made nih Pak, terkait dengan risk ya, berarti risk management gitu ya Pak. Bagaimana menumbuhkan kesadaran risk? Memang ini salah satu tugasnya risk management function Pak. Jadi kita harus terus-menerus memberikan awareness kepada seluruh pihak manapun di dalam suatu organisasi gitu. Itu tanggung jawabnya dia, gimana caranya memberikan awareness itu ke mereka, dan awareness inilah cara yang paling efisien untuk menumbuhkan kesadaran bahwa risk itu segera harus diidentifikasi, segera diassess, dan segera dimitigasi. Gitu sih Pak Made. Jadi memang memerlukan fungsi risk management. Itu Pak Latif. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih banyak Mas Sugi, inspiratif dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak rekan-rekan Kupi Rumpi. Setiap Sabtu kita akan hadir untuk menemani ngobrol-ngobrol, kumpul inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi, banyak hal yang bisa kita ambil. Terima kasih Mas Sugi, terima kasih semua rekan-rekan semua. Terima kasih semoga semuanya. Bermanfaat. Thank you semua. Hiduplah penuh Terima arti. kasih. Terima kasih atas artifasinya. Terima kasih banyak dan salam Kupi Rumpi.